Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada hari ini kita akan setting aquascape solitaire 4 liter teman-teman ya. Sebelumnya itu kita ambil dulu hardscape-nya. Nah, karena ini hardscape-nya 80% hampir ada kayunya, jadi kita rendam dulu, lalu kita sikat lagi, kita rendam lagi hardscape-nya selama minimal itu 2 minggu. Jadi nggak bisa kita langsung pakai ya teman-teman ya. Kalau pakai main hardscape kayu itu ya kita harus ngelihat dulu kondisi si kayunya. Apalagi semakin banyak hardscape kayu di tank itu maintenance-nya harus ekstra teman-teman. Nah, ini pelajaran juga buat teman-teman yang main hardscape kayu itu agar enak gitu ya. Jadi nggak ngurusin tanin, ya udah langsung masukin aja kayunya. Kita maintenance di dalam. Nah, sebelum kita setting, kita pakai dulu bakteri starter Kleno teman-teman. Dan semua merek bakteri starter ya, serbuk bakteri starter itu bagus. Jadi teman-teman bisa pakai yang ada di kota atau di daerah teman-teman. Nah, fungsinya bakteri starter ya yang paling bermanfaat itu yang pasti menjernihkan air, lalu yang pasti bisa menstabilkan atau menaturalisasi lebih cepat daripada naturalisasi lagi, memacurkan air lebih cepat. Naturalisasi masih dalam sepak bola ya. Jadi memacurkan, atau biasa sebutnya kalau pemain dulu atau orang zaman dulu itu air tua lah, mentuakan air. Nah, yang ini kita taburkan rumah bakteri teman-teman. Cari rumah bakteri atau batu pumis atau batu berongga yang kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak ada ya pakai batu bata teman-teman, hancurkan berkeping-keping aja teman-teman sampai kecil kayak begini teman-teman ya. Lalu karena spot belakang paling banyak kita akan bikin stem plant atau taruh tanaman stem plant, kita pakai pupuk dasar teman-teman. Nah, di sini saya pakai pupuk dasar merek Herba Fresh. Tapi ya intinya terserah teman-teman, semua merek apa aja bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan. Dan jangan lupa di bagian depan juga sedikit dikasih pupuk dasar juga teman-teman. Lalu kita pakai soil atau pakai substrat atau pasir natural sand. Nah, ini natural sand ini dia warnanya sedikit coklat tapi beningnya cepat teman-teman. Beda dengan model-model silika. Kalau model silika itu beningnya lambat, ini cepat. Dan karena memakai solitaire 4 liter, nanti kita sistemnya kita top up full sampai bening gitu teman-teman. Itu cara buat cepat di solitaire 4 liter. Sudah terisi oleh substrat atau pasir, kita akan mulai planting. Tapi sebelumnya kita akan membecekkan atau membasahkan dulu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah basah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa planting tanamannya satu per satu ya teman-teman. Karena kalau kondisinya nggak basah atau nggak becek, itu tanaman sulit teman-teman, lebih sulit di planting. Nah, untuk masalah ini kok bang ini keruh atau gimana, nanti itu akan ada tahapannya. Jadi teman-teman saksikan dulu aja ya teman-teman ya. Nah, ini di bagian belakang kita akan isi full stem plant-nya gitu. Karena di bagian apalagi merah-merah nih, kita lagi akan coba, karena kan mitosnya atau beberapa pengalaman tanaman merah itu wajib CO2. Nah, ini kita akan uji coba di tank ini apakah akan tetap merah, apa tidak merah sama sekali, apakah menjadi hijau gitu. Karena pengalaman saya ya, saya pernah gitu, tapi di tank yang besar itu jadi warnanya kehijauan, nggak bisa tahan menjadi merah gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini plantingnya sudah mau selesai teman-teman ya. Jadi bagian belakang kita pakai Rotala rotundifolia, Rotala inclinata, yang lalu
dikasih Recerniki Rosenevic, lalu depannya kita kasih Sabulata dan juga beberapa Rotundifolia juga. Ini kita akan ini caranya supaya bisa bening ya. Jadi kalau tank 4 liter atau tank-tank kecil lah, teman-teman males nunggunya beningnya lama, ya ini caranya. Jadi teman-teman harus guyur sampai dia bening ya teman-teman ya. Jadi kita akan isi air. Nah, taruhnya atau isi airnya di bagian hardscape-nya teman-teman ya, jangan di bagian tanamannya, ntar malah bisa ngangkat tanamannya. Nih contohnya seperti ini, di bagian depannya dia ngangkat teman-teman, itu karena terlalu deras kena arus yang masuk gitu. Tapi gampang, nanti coba ntar kita akan planting ulang lagi, karena kan rencana di batang kayunya akan kita isi moss teman-teman. Memakai cakepnya sih pakai Mosspelia ya. Ntar kita akan isi Mosspelia. Jadi ini kita singkirkan dulu guys, yang ngambang-ngambang nanti kita akan planting ulang lagi. Nah ini untuk yang step yang pertama, kita akan alirkan sampai dia benar-benar bening teman-teman. Nah ini kalau seperti ini hanya hitungan beberapa detik aja tuh, udah kelihatan kan bentuk hardscape-nya, udah mulai kelihatan teman-teman. Ini jadi teman-teman lakukan seperti ini. Nah ini nanti akan kita planting lagi, ini Sabulata, kita akan planting lagi tanaman Sabulatanya. Nah tuh lihat udah mulai bening ya teman-teman. Tapi ya intinya karena memakai pasir natural juga sih pengaruh. Kalau pasir silika dia pas diginin akan ngangkat teman-teman. Beda sama pasir natural. Nah pasir natural kalau kena air langsung kayak tahan lama ngendap di airnya atau di permukaannya gitu teman-teman. Nah ini akan terus kita alirkan air maksimal ya sekitar 1-2 menit teman-teman, sampai dia benar-benar bening. Tuh sudah mulai kelihatan. Oke, kalau gitu kita tarik. Nah ini akan kita diamkan dulu sekitar 5-10 menit, lalu kita akan kuras lagi ya teman-teman, karena akan ada planting di bagian kayunya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lakukan pengurasan lagi. Nah ini sekalian kita share aja cara mengurasnya menggunakan selang. Ini kalau teman-teman misalkan order di tempat kami aquascape tank 1 liter 4 liter ini akan dibonuskan selang ini teman-teman. Nah nanti kita akan taruh di sini, kita setting lagi dengan menggunakan Mosspelia teman-teman untuk di bagian batang atau kayunya ya teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu sampai benar-benar kira-kira sudah bisa untuk di planting. Jadi ini kita akan siapkan, dan yang pastinya menggunakan lem Korea atau sejenisnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa merek apa aja itu bisa teman-teman pakai. Ini kita lem di bagian kayunya perlahan-lahan itu teman-teman. Jadi jangan ada pikiran bang itu tanaman akan mati, moss akan mati, enggak. Ini yang terkena di bagian dalamnya aja, bagian luarnya yang tidak terkena lem akan tetap hidup teman-teman. Nah ini kita pelan-pelan aja kita lem ya teman-teman ya. Nah kita planting perlahan-lahan yang benar-benar spot-spotnya ingin kita berikan moss. Kenapa yang dipilih Mosspelia? Karena kalau kita pakai moss tipe whipping atau teman-temannya selain Pelia, dia akan cepat terkena alga hair atau hair alga atau alga rambut teman-teman. Tapi kalau Mosspelia ini terbilang moss yang kuat teman-teman. Makanya sebelum kita setting apa, kita harus riset atau kita harus punya pengalaman atau kita harus pikirkan dulu. Kalau kita menggunakan tanaman merah atau tanaman stem plant itu kan lampunya harus lumayan tinggi ya, dari segi lumensnya, dari segi
kayak macam kapasitas wattnya juga, tapi watt juga nggak bisa dijadiin patokan ya teman-teman ya. Tetap yang dijadiin patokan itu cahaya si lampunya itu berapa lumensnya gitu. Ada yang mulai dari 6.500, ada yang mulai dari 9.000, 8.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000, ada yang lebih bagus lagi yang 20.000. Tapi biasa kalau untuk tanaman standar kayak macam tanaman yang kita mau main aman itu main di 6.500 Kelvin teman-teman. 6.500 Kelvin itu paling aman, walaupun di mata itu agak kekuning-kuningan, tapi di tanaman seger gitu teman-teman. Ini step terakhir, kita beri lem di bagian atas sini teman-teman. Jadi perlahan-lahan aja kan kita setting. Oke, kalau gitu langsung kita isi air ya teman-teman ya. Oke, kita isi airnya secara perlahan, dan ingat yang kita kucurkan air itu di bagian hardscape ya teman-teman, jangan di bagian substratnya, nanti yang ada akan ngangkat di bagian substrat ya teman-teman. Kita isi pelan-pelan, perlahan-lahan, dan ini berlaku untuk semua tank ya teman-teman. Kalau tank besar biasanya dikasih busanya, nah karena ini kondisinya sudah bening tadi, karena kita sudah sudah buang kotorannya, kita aliri lalu kita kuras lagi, jadi pas di share akan bening. Kita isi air ini setengahnya karena kita mau angkat ke meja sini teman-teman. Nah ini kita akan pindahkan, sekalian kita lakukan pengurasan juga, jadi kita akan tayangkan pada saat set malam hari ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu selamat menikmati. Ini dia pada saat malam hari ini yang barusan kita setup teman-teman. Nah, tidak seperti beningnya di sebelah, karena di sebelah yang bagian tengah dan bagian kanan ini sudah 2 pekan teman-teman, atau 2 minggu kita taruh posisinya seperti ini. Jadi nanti akan benar-benar, ini kan bakteri Statera masih belum aktif ya teman-teman. Biasanya aktifnya itu 1 hari setelah setting atau setelah mulai dipajang teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat dari mulai yang termudah hingga yang tersulit. Bisa dibilang yang kiri yang baru kita setting tadi itu yang tersulit, karena di situ ada stem plan saja. Nah ini kita akan buktikan the power of air dingin. Jadi kita akan main di airnya aja. Kita akan pelihara airnya gimana, apakah stem plan-nya akan hidup atau akan membusuk. Jadi kita akan update terus teman-teman ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu salam Jepang Indonesia, salam aquascaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.